Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini senantiasa mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan fisik dan lain sebagainya yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Semoga dengan syukur yang terus kita panjatkan pada Allah, Allah terus memberikan hidayah pada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimanapun berada, ada sebuah pertanyaan, apakah sholat duha itu wajib dilakukan setiap hari? Jadi ada pertanyaan masuk, ini kita mengambil dari sumber tarjih dari Muhammadiyah, dari beberapa hadis yang disampaikan Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat jarang dan bahkan tidak rutin. Namun jika kita mengetahui, melihat hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar sahabat lainnya, maka kita akan mendapati tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai salat duha tidak seperti itu. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa salat duha secara lahiriah berbeda dengan yang terdapat di kalangan para ulama. Jadi yang pertama ada mustahab. Jadi salat sunnah duha ini sangat disunnahkan. Yang kedua tidak disyaratkan melainkan ada sebab. Jadi ada ilahnya. Seperti pembukaan Fathul Makkah, pembunuhan Abu Jahal, dan permohonan permintaan sahabat yang bernama Idban agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sudut rumahnya dan sepulang dari perjalanan. Nah, yang ketiga sama sekali tidak mustahab atau tidak dianjurkan salat duha ini, sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Mas'ud tidak pernah melakukannya. Kemudian yang keempat, sunnah terkadang dilakukan, terkadang pula ditinggalkan. Artinya tidak terus-menerus dilakukan seperti salat fardu yang kita lakukan setiap hari 17 rakaat. Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis tersebut berbeda satu sama lain dalam pelaksanaan sholat duha. Namun beliau pada akhirnya menyatakan bahwa sholat duha itu menurut mayoritas para ulama adalah sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun bagaimana mengharmonisasikan dua hadis yang tampak bertentangan, yaitu satu menafikan, yang satu menetapkan, yang terutama dilakukan oleh dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha pada sebagian waktu, karena keutamanya beliau meninggalkan pada waktu lain karena takut akan difardukan, seperti sunnah sholat di bulan Ramadan, yaitu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Jadi Rasulullah tidak berani melakukan setiap hari berjamaah karena ditakutkan sholat tarawih akan menjadi wajib bagi umatnya. Makanya seperti ini juga Rasul kadang meninggalkan. Sementara Aisyah tidak dapat melakukannya, melainkan karena ketika ada kisah baru tiba dari perjalanan, jadi hadis yang ditanyakan itu, Aisyah tidak pernah melihat, padahal belum tentu Aisyah tidak melihat. Artinya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah, belum tentu Aisyah tidak tahu apakah Rasulullah melakukan sholat duha atau sholat yang lain dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW tidak melakukannya sebab Rasulullah bersama Aisyah pada waktu duha, dan mungkin juga dalam keadaan sedang perjalanan. Nah, berbeda tempat, beliau di masjid atau di tempat yang lain. Sementara pendapat Ibnu Umar mengenai sholat duha adalah maksudnya sholat duha yang di masjid dan memamerkannya, ini yang tidak boleh. Artinya kecuali memang kita tidak ada tempat, kecuali kita melakukannya hanya bisa di masjid. Karena memang sholat sunnah terbaik itu dilakukan di rumah, bukan di masjid. Kecuali memang kondisi kita tidak bisa melakukan di rumah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah dia berkata, kawan karibku Rasulullah SAW mewasiatkanku 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan, sholat duha 2 rakaat,
dan sholat witir sebelum tidur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Darda, beliau berkata, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan selama aku masih hidup. Yang pertama, puasa setiap bulan, yaitu 3 hari, biasanya dinamakan Yaumul Bid, puasa pada bulan ketika saat itu bulan purnama, jadi bulan sangat putih, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Kemudian sholat duha, dan aku tidak tidur sehingga sholat witir dahulu. Artinya para sahabat ada yang melakukan seperti ini. Jadi sebelum tidur beliau ada yang sholat witir dahulu. Dan yang terakhir, hadis dari sahabat Abu Dar, bahwa beliau bersabda, Rasulullah bersabda, hendaklah setiap pagi, setiap sendi salah seorang di antara kamu melakukan sedekah, dan setiap tasbih itu sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah, dan setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu bisa dicukupi dengan cara sholat 2 rakaat pada waktu pagi hari atau dinamakan sholat duha. Dari pertanyaan di atas maka disimpulkan di dalam fatwa tarjih bahwa sholat duha disunnahkan dilakukan semampu tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Karena sholat sunnah duha ini betul-betul luar biasa, seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas. Semoga pertanyaan ini bisa memberikan jawaban apakah sholat duha wajib dilakukan seorang umat dari Muhammad SAW setiap hari dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.